Ya, shalom, selamat siang. Kembali kita akan merenungkan sebuah peristiwa yang 1,5 bulan ini cukup mengguncang Indonesia ya. Dalam hal ini kasus intoleransi terjadi lagi seperti itu. Dua peristiwa intoleran terjadi di Jawa Barat. Kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu ya dikejutkan dengan sekelompok anak-anak remaja yang mengatakan bahwa mereka mengadakan retret ya, outdoor seperti itu di sebuah villa di Cidahu, Sukabumi. Tiba-tiba digerebek dengan ratusan orang pada waktu itu, sehingga dihancurkan kaca rumah dan yang lain-lain, bahkan simbol agama seperti salib diturunkan. Bahkan dilihat di TikTok begitu banyak potongan-potongan cuplikan bahwa salib itu dibawa di jalan, diinjak dan lain sebagainya seperti itu. Dan yang paling parah adalah akan menimbulkan sikap traumatis yang luar biasa bagi anak-anak remaja itu. Dan hukum berjalan, sedang memproses, dan ada 7 tersangka di sana seperti itu. Nah, lalu nggak nyampe 2 minggu terjadi lagi. Di mana itu? Di sebuah sekitar Depok ya, ada gereja yang sedang memulai pembangunan, sudah punya IMB, sekali lagi sudah punya IMB, tetapi ditolak oleh masyarakat sekitar dan ingin IMB itu dicabut. Ada apa gitu. Dan dalam beberapa hari ini kita tahu bahwa kasus serupa juga terjadi di daerah Sumatera Barat, beralih dari Jawa Barat ke Sumatera Barat ya. Kita tahu Sumatera Barat itu adalah Minangkabau ya, Islam ada di sana begitu, mayoritas seperti itu. Nah, di sana juga terjadi lagi tempat, katakanlah rumah yang memang dipakai untuk ibadah seperti itu, tetapi juga digerebek, digeruduk massa seperti itu. Nah, ada apa dengan kelompok-kelompok ini? Begitu berbahayakah orang-orang yang mau berdoa itu? Orang-orang Kristen yang mau memuji memuliakan nama Tuhan itu? Begitu mengguncang iman mereka kah? Sehingga kelompok-kelompok ini harus menutup, menggerebek, menggeruduk, mempersekusi. Nah, kita lihat ini ya. Ada dua yang saya mau bagikan pada siang hari ini. Ada kekhawatiran yang tidak berdasar dari dulu saya perhatikan, bahwa contoh stigma bahwa terjadi kristenisasi di mana-mana di Indonesia seperti itu. Maksudnya begini, kalau kita bicara tentang kristenisasi yang terlalu dibesar-besarkan oleh kelompok mayoritas, apa yang dilakukan minoritas, berbagi sesama ya, sembako dan menolong ketika ada kesulitan, dikit-dikit kalau dianggap itu adalah bagian dari kristenisasi, itu salah. Itu adalah bagian dari bukti kami kepada Allah. Dan yang kedua adalah mengasihi sama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri, bukan kristenisasi gitu. Nah, jadi kristenisasi itu dibuat-buat ya, dibesar-besarkan seperti itu. Ya, serasa semua orang ya, keyakinan apapun, bahkan orang ateis sekalipun, banyak kan yang juga bisa melakukan perbuatan baik tanpa dikait-kaitkan dengan isu agama. Lalu kedua, adanya kompetisi identitas religius ya. Ada kekhawatiran yang tidak rasional bahwa kehadiran tempat ibadah atau rumah ibadah atau ibadah di dalam rumah itu akan tanda petik ya mengancam keagamaan mayoritas daerah setempat. Seulang, kehadiran tempat ibadah atau villa yang dipakai oleh orang-orang Kristen untuk bersekutu memuliakan nama Tuhan dianggap mengancam keimanan mayoritas daerah itu. Ini juga ya kompetisi identitas religius ya. Ada satu kekhawatiran seperti itu. Tempat itu hanya dipakai sementara saja, bukan gereja seperti itu, tapi digeruduk, digerebek seperti itu sampai dihancurkan, sehingga menimbulkan traumatik yang begitu luar biasa ya bagi anak-anak. Dan satu lagi yang ketiga adalah informasi yang salah dan manipulatif. Maksudnya begini, seringkali tindakan intoleransi dipicu oleh informasi yang salah atau sengaja dimanipulasi untuk memicu konflik. Sekali lagi, untuk memicu konflik, ada pemicunya tuh, triggernya seperti itu ya. Jadi nggak mungkin datang ujuk-ujuk ratusan orang datang ke villa, ratusan orang datang ke tempat ibadah kalau tidak ada pemicunya itu. Penggeraknya, aktornya pasti ada itu, karena ketidaksenangan itu. Nah, jadi
Mari ya kita berpikir cerdas ya. Kehadiran tempat ibadah itu semestinya bukan satu hal yang tanda petik ya ditakuti, mengancam keimanan orang lain gitu. Kalau memang siapapun, termasuk kami yang Kristen, kalau memang kami dekat percaya dengan Tuhan kami nggak perlu takut dengan di sebelah kami adanya tempat ibadah orang lain di luar iman kami nggak perlu khawatir gitu. Saya mengalami bahwa saya pernah tinggal dengan satu tempat yang berdekatan dengan tempat tinggal ibadah orang lain, tempat ibadah orang lain yang hanya jaraknya itu kurang lebih 40 meter, dekat sekali gitu. Dan itu buat saya nggak mengganggu seperti itu. Nah, apa yang Alkitab juga mau katakan tentang peristiwa itu, bahwa kita tidak perlu ya bersikap juga seperti kelompok-kelompok intoleran seperti ini. Karena yang pertama adalah Tuhan tidak membutuhkan yang namanya pembelaan dari manusia. Ya, kami diajarkan, Alkitab mengajarkan untuk tidak membela Tuhan. Sekali lagi, untuk tidak membela Tuhan. Tuhan itu sanggup, dia itu maha kuasa. Dia hakim yang adil. Kami nggak perlu bela Tuhan kami. Tuhan kami jauh lebih mampu ketimbang kami, nggak bisa apa-apa. Kami hanya bergantung kepada Tuhan. Nah, maksudnya begini. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Matius di dalam Matius 26 ayat 52 ya. Masukkan pedangmu ke dalam tempatnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Ini ditulis oleh Rasul Matius ketika Tuhan Yesus mau ditangkap di Taman Getsemani dan Petrus mengeluarkan pedang untuk membalas kejahatan yang dilakukan oleh gurunya yang akan tangkap. Tuhan bilang apa? Masukkan pedangmu. Kalau kamu gunakan pedang, kamu akan mati oleh pedang. Tuhan tidak ingin kekerasan terjadi di situ. Walaupun pada saat itu masa-masa genting, mereka lagi berdoa di situ, di Taman Getsemani. Sama, ya. Jadi Tuhan tidak perlu dibela bagi kami sebagai orang-orang Kristen. Itulah yang Tuhan kami, Sang Guru Agung kami mengajarkan hal itu. Lalu yang kedua tentang kecemburuan Tuhan tanda petik ya. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa membela Tuhan seperti itu. Nah, bagi kami dalam iman Kristenan Tuhan nggak perlu dibela. Maksudnya begini, Tuhan adalah hakim yang adil. Saya kutip apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ya di dalam Roma 12 ayat 19. Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan saudara-saudaraku yang kekasih, tetapi berilah tempat kepada murka Allah sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan firman Tuhan. Jadi kita nggak perlu membalas kejahatan terhadap orang-orang yang intoleran di sana. Sekali lagi, tidak perlu membalas orang-orang yang intoleran, tidak bisa menerima perbedaan itu sebagai satu hal yang indah yang dari Tuhan. Kami tetap doakan biar mereka juga boleh dijamah Tuhan dan mereka juga boleh bertobat seperti itu. Dan yang terakhir sebagai penutup, bahwa bagaimana sikap kami terhadap orang-orang luar sana juga ditulis oleh Rasul Matius dalam Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ini yang kami mau lakukan, mengasihi mereka yang di luar iman kami, supaya dengan demikian kami sudah melakukan hukum yang kedua itu, ya, yaitu mengasihi siapapun, termasuk yang menganiaya kami. Biarlah renungan singkat ini boleh memberkati kita semua. Yuk sama-sama kita bangun toleransi yang besar di bangsa negara yang kita cintai ini. Selamat siang, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo, Gloria, Shalom.